Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Oke, siap. Ya baik, selamat pagi dan kembali jumpa kita untuk Kabar Aceh pagi ini. Untuk mengawali jumpa kita di Kabar Aceh, kita langsung tersambung bersama Prakirawan BMKG Aceh, Bang Dimas. Oke, baik, sudah tersambung bersama Kak Nasyita Zahra Lubis dari BMKG Aceh. Selamat pagi, Kak Nasyita. Selamat pagi, Kak. Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Baik, untuk kabar Aceh diawali dengan info cuaca. Silakan Kak Nasita, bagaimana untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh untuk hari ini? Iya, baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 12 Agustus 2026 berdasarkan data yang terupdate sampai pagi hari ini. Untuk Provinsi Aceh secara umum berawan, kecuali untuk sebagian wilayah Aceh Timur, Tamiang, kemudian Langsa, sebagian kecil wilayah Aceh Tenggara, Gaya Luas, dan sekitarnya terpantau hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan yaitu untuk wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian Pidi Jaya, Aceh bagian utara, sebagian kecil wilayah Aceh bagian tengah, kemudian Tenggara, Aceh bagian barat dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Begitu, Kak. Demikian, Kak. Untuk pantauan titik panas di berbagai wilayah Aceh, Kak? Iya, sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 22 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, kemudian Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Gaya Luas, dan yang terakhir yaitu wilayah Aceh Timur. Begitu, Kak. Untuk tinggi gelombang di berbagai wilayah pesisir Aceh. Ya, untuk tinggi gelombang kita perakirakan untuk penyeberangan insya Allah aman, tetapi yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan karena diperkirakan dengan kriteria sedang yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh, kemudian utara Pidi Jaya Aceh Besar, Aceh Barat Daya Semelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan wilayah Aceh Besar Melabuh. Begitu, Kak. Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di berbagai wilayah itu seperti apa, Kak? Ya, kita harapkan untuk hari ini karena kita perakirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan, diharapkan jika tidak mendesak hindari beraktivitas di luar rumah, dan sebagian kecil wilayah agar diharapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membuka lahan baru karena ada potensi terjadinya kebakaran lahan dan ikan. Dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Kak. Demikian, Kak. Baik, terima kasih Kak Nasyita untuk informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pendengar,
Pro 1 ya, se-Aceh atau pendengar RRI se-Aceh untuk kabar Aceh pagi ini kembali hadir. Dan Nur sudah bersama rekan-rekan siar se-Korwil 17 Aceh. Di Banda Aceh ada Bang Dimas, kemudian di Sabang ada Kak Nadia, di Melabu ada Kak Meiza, di Singkil ada Bang siapa? Ya, benar Iya benar. bener ya, Bang Rizky ya, dan di Loksmawe ada Bang Robi. Oke, untuk mengawali jumpa kita untuk kabar Aceh, gimana rekan-rekan siar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya baik. Nur mau dengar informasi dari ujung Aceh, dari ini boleh ya Singkil ya Bang Rizky? Bener ya Bang Boleh, Rizky boleh. ya? Iya, saya Rizky. Oke, Bang Rizky. Oke, silakan Bang Rizky, bagaimana untuk Singkil pagi ini? Baik, terima kasih Kak Nur. Iya, kali ini Aceh Singkil mendapat giliran pertama untuk memberikan informasi ya Kak Nur. Biasanya Singkil itu kan selalu belakang nih. Iya, terlebih dahulu kami informasikan saat ini kondisi cuaca untuk wilayah Singkil terpantau cerah sekali ya, dan kayaknya sangat baik lah untuk warga sekitar untuk melakukan segala aktivitas di hari ini. Mengenai informasi dari Singkil, kami akan berbagi tentang DPR sampaikan hasil pengawasan Pansus Pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025. Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten atau DPRK Aceh Singkil ya menyampaikan hasil pengawasan panitia khusus atau Pansus Pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan juga belanja yang disebut dengan APBK Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2025. Nah, melalui sidang paripurna yang digelar di gedung DPR itu, anggota DPR menyampaikan beberapa temuan tim panitia khusus atau pansus yang perlu dibenahi dan juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK. Nah, di sini juga antara lain melalui dari temuan pelayanan dasar, pelaksanaan birokrasi pemerintahan, hingga keterbukaan dan transparansi informasi publik. Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Singkil, Darto, mengatakan melalui kegiatan pelaksanaan pansus yang digelar anggota DPR, masih ada sejumlah temuan baik teknis maupun juga non-teknis tentang pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025. Nah, untuk itu, Dato juga berharap temuan tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dan juga pembelajaran demi pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Ya, kemudian tambah Darto, sebelumnya DPR telah melakukan pengawasan dan juga pelaksanaan APBK Aceh Singkil tahun 2025 dengan membentuk 2 tim panitia khusus. Hasil amatan penyampaian hasil pansus yang digelar melalui sidang paripurna DPR tersebut langsung juga dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil Haji Safriodi Oyon yang juga didampingi langsung oleh sejumlah kepala SKPK. Kemudian penyampai beberapa temuan tim pansus ini dalam pelaksanaan PBK Aceh Singkil tahun 2025 itu juga disaksikan oleh sejumlah pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda untuk ya lebih ditindaklanjuti ke depannya. Seperti itu Kak Nur, informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Takengon. Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan dari Singkil kita boleh ke Melabuh bersama Kak Meiza. Jalan-jalan dari sisi mana tuh ya? Barat ya? Ya, halo. Oke. Halo, gimana kabar Kak Meiza? Ya, Itu alhamdulillah suaranya gitu. sehat ya. Ya, untuk Oke. informasinya pagi hari ini dari Melaboh, Meza punya informasi yang Meza kutip dari rri.co.id mengenai Satgas PRR Tinjau Jambak dan Wabub Aceh Barat dorong percepatan nih. Nah, langsung aja ya Meza kasih informasinya ya. Diinformasikan mendengar Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil mendampingi tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam PRR Wilayah Aceh 1 meninjau sejumlah fasilitas terdampak banjir bandang di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Peninjauan ini juga ternyata dilakukan untuk melihat langsung kondisi huntara, jembatan, tebing sungai, sekolah, dan fasilitas lainnya, sekaligus mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani. Selain itu pendengar, Said Fadil juga mengatakan kunjungan tim Satgas PRR menjadi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemulihan pasca bencana.
Karena menurutnya, kondisi lapangan perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar penanganannya sesuai kebutuhan. Selain itu juga pendengar, tim melihat langsung sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana termasuk sekolah, jembatan, bronjong di tepian sungai, kantor kecil dan lahan persawahan. Pemeriksaan lapangan tersebut juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kerusakan serta kebutuhan penanganan masing-masing sektor. Nah, selain itu juga pendengar, Desa Jambak sebelumnya juga telah ditinjau Menteri Pekerjaan Umum untuk melihat kondisi wilayah yang terdampak bencana. Ia juga berharap kunjungan lanjutan dari tim Satgas PRN ini dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan. Terakhir pendengar, bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat, peninjauan langsung ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan pasca bencana tidak berhenti pada pendataan. Saya juga menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Desa Jambak dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. Nah, itu dia salah satu informasi dari Melabo. Indonesia. Oke, baik. Kak Meza, di sana gimana cuacanya? Untuk pagi hari ini alhamdulillah cuacanya udah mulai cerah ya. Karena nggak tahu juga nanti apakah akan mendung lagi gitu ya. Baik, terima kasih Kak Meza untuk informasinya. Dan ke Banda Aceh boleh Bang Dimas? Boleh dong, boleh. Boleh. Gimana kabar Bang Dimas? Kabar baik, alhamdulillah. Pagi ini baik sekali. Alhamdulillah. Cerahkah di Banda Aceh pagi ini? Belum begitu cerah sih ya, karena belum terlihat sinaran matahari pagi ini. Oke. Baik, Tapi ada tidak informasi apa saja? Tapi tidak mendung begitu ya. Oh, tapi tidak mendung, tapi Iya. tidak cerah. Oke, siap. Ada informasi apa dari Banda Aceh, Bang Dimas? Oke, dari Banda Aceh, yang pertama saya sampaikan informasi terkait imigrasi Banda Aceh menyalurkan sembako untuk warga PD dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Banda Aceh menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat di Desa Masjid Are, Kecamatan Delima, Kabupaten PD, serta juga kepada santri Dayah Darul Ma'arif PD. Dan kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, Bambang Tricayono, mengatakan bakti sosial ini merupakan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus kepedulian imigrasi kepada masyarakat. Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui seremoni, tetapi juga dengan aksi nyata berbagi dan juga membantu sesama. Dan Bambang berharap bantuan sembako tersebut dapat meringankan kebutuhan masyarakat dan mempererat hubungan antara imigrasi Banda Aceh dengan warga PD. Dan dia juga menambahkan kegiatan sosial ini menjadi bagian dari rangkaian Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan juga Permasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, imigrasi ingin menunjukkan bahwa kehadiran institusi tidak hanya dalam penyelesaian dokumen keimigrasian, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan kedekatan dengan masyarakat. Itu dia informasi dari PD. Kalau dari Aceh Besar terkait pemerintah Kabupaten Aceh Besar, ini terus berupaya mengatasi kekeringan sawah akibat kemarau panjang dengan mengerahkan mesin pompa air dan menyiapkan sumur bor. Dan pelaksana tugas Dinas Pertanian Aceh Besar, Imam Munandar, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air sekaligus mengantisipasi gagal panen. Dan bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan BPBD Aceh Besar, pemerintah telah mengerahkan 10 unit pompa air yang dipinjamkan kepada petani. Dan penanganan saat ini telah menjangkau sekitar 390 hektar sawah yang terdampak kekeringan, terutama lahan yang berada pada fase awal dan masa pertumbuhan tanaman. Dan
Imam menyebutkan total lahan sawah yang terdampak kemarau panjang di Aceh Besar ini mencapai sekitar 2.156 hektar, dan untuk wilayah yang mengalami kekeringan barat, Pemkab Aceh Besar juga akan menyiapkan sumur bor. Sementara itu, BWS Sumatera 1 akan menambahkan 1 unit pompa untuk membantu memenuhi kebutuhan air sawah. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan akan terus melakukan penanganan semaksimal mungkin agar kekeringan tidak berdampak lebih besar terhadap hasil panen para petani. Ya, itu saja informasinya, Kak Nur. Saya kembali ke Takengon. Baik, terima kasih Bang Dimas untuk informasinya. Siap. Nur mau nyebrang ke Sabang. Jadi Nur berasa touring nih pagi ini dari Singkil, Labuh, Banda Aceh ke Sabang. Kak Nadia gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah kabarnya sehat Kak Nur. Kak Nur sehat juga ya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga. Cuaca Sabang gimana Kak pagi ini? Iya, kalau untuk cuaca di Kota Sabang pagi ini juga masih agak berawan ya, belum begitu cerah nih Kak Nur. Oke, kalau Iya. liburan di Sabang pekan ini aman nggak kira-kira Kak? Gimana Kak Nur? Enggak, kita Kalau langsung ke liburan, info aja. Ada informasi apa dari Sabang? liburan aman, pasti aman. Oke, baik-baik. Terima kasih Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan yang bertugas di pagi ini ya dalam Depart 1 edisi hari ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai kantor Kementerian Agama menggelar gerakan bersih-bersih atau geber masjid dan menasah secara serentak di 13 lokasi. Kegiatan ini melibatkan ASN dari Kemenak, kemudian juga kantor urusan agama ataupun KUA kecamatan serta jajaran madrasah di Kota Sabang. Eriadi, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, menjelaskan geber merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian jajaran Kemenak terhadap lingkungan keagamaan masyarakat. Tentunya hal ini juga mendapatkan apresiasi karena keterlibatan ASN dari Kemenak, KUA dan juga madrasah dalam kegiatan geber masjid ini. Kegiatan sosial keagamaan ini tentunya dapat menumbuhkan kepedulian sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang tentunya juga bisa semakin mempererat silaturahmi ya, dan kegiatan ini juga tidak hanya dari ASN ataupun juga dari KUA kecamatan dan juga relasi lainnya dari Kemenak Sabang, tapi juga ada salah satu anggota Kemenak yang merupakan nonis ya ataupun juga dari agama Protestan yang juga membantu kegiatan ini karena tentunya berkerukunan ya antar agama itu juga pasti membuat suasana menjadi semakin damai. Baik, itu dia Kak Nur, satu informasi saja dari Kota Sabang di pagi ini. Terima kasih Kak Nadia. Kak, sedikit Ya. informasi, lagi musim hujan atau enggak kalau di Sabang sekarang? Ini kebetulan beberapa hari ini udah mulai panas lagi nih Kak Nur. Cuman tadi malam sama subuh tadi sempat hujan ya, tapi intensitasnya masih ringan lah untuk ademin suasana ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Nadia. Ke Ya, Loksmawe ada sama-sama. Bang Robi. Gimana kabar Bang Robi? Alhamdulillah Nur, kalau Loksmawe nggak ditanya hujan apa enggak, Sabang aja ditanya ya. Oh ya, Loksmawe hujan nggak Karena Bang? kayaknya ada tujuan ini ya, liburan ya. Oke, kalau Loksmawe pagi hari ini sama kayak tempat yang lainnya mendung ya, berawan. Karena tadi malam ada hujan juga walaupun nggak deras, tapi alhamdulillah lah dirindukan saat ini ya. Oke deh, siap. Hmm, Takengon juga rindu hujan Bang masyarakat. iya, Kemarin tiba-tiba hujan bentar, udah senang banget iya, gitu beberapa iya, daerah. sama hujan bentar ya. Mm-mm. Oke, baik. Bang Robi ada informasi apa dari Loksmawe? Baik, dari Loksmawe dapat kami kabarkan 21 anggota Paskibraka pemerintah Kota Loksmawe terus ditempa dengan disiplin dan ketelitian untuk menunaikan tugas mengibarkan Sang Merah Putih pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026.
Dan latihan yang berlangsung hari Selasa kemarin 11 Agustus 2026 dipimpin oleh Pelda Kennedy Sinaga, Katim pelatih dari Kodim 0103 Aceh Utara bersama 5 pelatih lainnya. Hingga saat ini para peserta telah menjalani latihan selama 11 hari dari 30 Juli 2026. Sebanyak 21 anggota Paskibra terdiri 13 putra dan 8 putri. Mereka merupakan siswa SMA sederajat yang berasal dari 4 kecamatan di Kota Lok Sumawe, yaitu Banda Sakti, Muara 1, Muara 2, dan Belang Mangat. Pelda Kennedy Sinaga mengatakan latihan dilakukan secara bertahap dan pada awal peserta diberikan materi dasar peraturan baris berbaris, kemudian latihan di tempat, berpindah tempat hingga pembukaan formasi untuk pengibaran. Dan memasuki masa pemantapan, para peserta mulai diarahkan sesuai posisi dan tugas masing-masing. Setiap anggota ditentukan memahami perannya agar seluruh formasi dapat berjalan secara serentak ketika pelaksanaan upacara. Kedisiplinan tidak hanya diterapkan selama berada di lapangan, seluruh anggota Paskibraka juga telah diasramakan dan aktivitas mereka dimulai sejak pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan persiapan sholat subuh. Dan dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, latihan pun terus dipacu dan 21 pelajar tersebut kini tidak hanya mempersiapkan gerakan tetapi juga mental dan tanggung jawab untuk menjalankan amanah di hadapan masyarakat Kota Lok Sumawe. Demikian Nur dari Lok Sumawe. Baik, terima kasih Bang Robi untuk informasinya. Dan Nur mau pulang Sama. kampung ke Takengon lagi. Oke. Jadi ada beberapa informasi juga dari wilayah Tengah Aceh. Pagi ini cuaca di wilayah Tengah Aceh tuh agak-agak redup gitu ya. Jadi berselimut kabut lah. Jadi kalau misalnya mau lihat Takengon diselimuti kabut dari daerah yang agak lebih tinggi atau dalam artian melihat negeri di atas awan gitu Awan. ya. Ini momennya pas sekali gitu. Oke, dan untuk informasi lainnya terkait dengan IGI Aceh Tengah yang soroti menurunnya nilai moral siswa. Ya, jadi Ikatan Guru Indonesia IGI Aceh Tengah menyoroti nilai-nilai moral dan karakter siswa yang dinilai mulai berkurang, ya meskipun dari sisi intelektual dan kemampuan memahami teknologi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dan hal ini disampaikan Ketua IGI Aceh Tengah Rizky Ihsan SPD dalam siaran komunitas tadi malam ya. Dan Rizky menyebut beberapa waktu lalu terjadi sejumlah insiden perkelahian antar siswa sekolah menengah sederajat di kawasan Lapangan Nusara Alun Takengon, dan menurutnya kejadian tersebut juga harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut pembentukan karakter generasi muda. Dan intinya sih IGI Aceh Tengah juga berharap sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang siswa. Kemudian ada satu informasi ya, jadi update informasi pasca kebakaran yang melanda Kecamatan Jagung Jeget, tepatnya di Kampung Jeget Ayu. Setidaknya itu kan seperti yang sudah diberitakan, ada sekitar 73 bangunan rumah pribadi, kemudian juga ada warung, toko dan sebagainya dengan total bangunan 96 rumah yang ludes dilalap si jago merah pada minggu lalu di tanggal 9 Agustus 2026. Dan ini menarik perhatian banyak pihak, bahkan berbagai komunitas, kampung, kecamatan, lembaga mungkin ya, antara kabupaten juga ini membantu masyarakat di sana. Bahkan salah satunya Baitul Mal Aceh Tengah, Baitul Mal Aceh yang siapkan bantuan untuk 76 kakak korban kebakaran Jagung Jeget. Dan kenapa ini menjadi sesuatu hal yang begitu menarik, atau dalam artian banyak yang langsung fokus ke sana, karena kalau kita lirik ke musibah yang terjadi pada akhir 2025 lalu, peran utama masyarakat Jagung Jeget atau masyarakat Jagung secara umum
yang sempat membentuk jaringan relawan tanpa batas jagung peduli untuk menggalang dan mendistribusikan bantuan kala itu, seperti membangun jembatan darurat secara gotong royong bersama TNI di titik krusial seperti di Kalaili, serta jalur yang menghubungkan desa Rejepayung dan Jamat agar akses warga pulih, walaupun memang seiring waktu jembatan yang dibangun terus diperbaiki. Dan kemudian mereka bersama ya sempat viral itu mengirimkan suplai logistik dan bahan pangan bagi wilayah-wilayah tetangga yang terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan amblas. Ya, untuk yang mau membantu juga sempat disampaikan untuk bantuan mungkin bisa lebih ke sandang pangan ataupun materi, karena memang kain-kain itu membludak, jadi kalau pakaian untuk sementara mereka tutup setidaknya atau tidak menerima karena tertimbun ya di posko utamanya khususnya. Mungkin itu sih untuk informasi dari Takengon. Menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Terima kasih untuk rekan-rekan siar. Ada Bang Rizky di Singkil, Kak Meza di Melabuh, kemudian juga ada Bang Dimas di Banda Aceh, Kak Nadia di Sabang, dan Bang Robi di Loksmawi. Sampai jumpa di Kabar Aceh edisi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh, Kabar Aceh.